Insyaallah kita akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan dinul Islam, ditinjau dari akidah dan syariah, yakni Islam sebagai akidah dan syariah. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama telah banyak mendefinisikan apa itu akidah dan apa itu syariah sebagai pilar utama bangunan dinul Islam. Salah satunya akan coba kita kutip, yakni pendapat dari seorang ulama, yakni Mahmud Shaltut. Beliau menyatakan bahwa akidah adalah sudut pandang yang harus diyakini terlebih dahulu sebelum meyakini sesuatu yang lain. Sudut pandang ini tidak boleh disusupi dengan keraguan dan dipengaruhi oleh kesamaran. Demikian juga Qadhi Taqiyuddin menyatakan bahwa akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia, berikut hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum maupun setelah kehidupan dunia. Sementara itu, syariat adalah sistem atau aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta, dan dengan kehidupan. Kaum muslimin, Al-Quran menggunakan kata al-iman untuk istilah akidah dan kata amal soleh untuk syariat. Al-Quran telah menyatakan hal ini di banyak tempat, seperti bisa kita temukan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108, kemudian surat An-Nahl ayat 97, surat Al-Asr ayat 3 dan surat Al-Ahqaf ayat 13, serta berbagai surat dan ayat lainnya yang menyebut kata iman dan amal soleh, amanu wa amilus solihat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa memang Islam merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri dari iman dan amal soleh, atau dengan kata lain terdiri dari akidah dan syariah. Pemisahan akidah dari syariah akan menghilangkan jati diri dari dinul Islam itu sendiri. Menempatkan Islam sebagai sekedar agama moral spiritual saja misalnya, itu sama artinya dengan mengebiri dan mengerdilkan kesempurnaan dinul Islam. Islam tidak boleh direduksi menjadi sekedar sistem keyakinan semata atau sekedar akidah saja, atau diposisikan hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya belaka. Islam harus termanifestasikan secara utuh di dalam akidah dan syariah. Tentu semua ini dapat diwujudkan jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh di tengah-tengah masyarakat dengan akidah Islam sebagai ruhnya. Masih kita kutip pendapat Mahmud Shaltut. Beliau selanjutnya menyatakan, di dalam Islam, akidah adalah landasan pokok yang membangun syariat. Syariat merupakan refleksi dari akidah. Oleh karena itu tidak ada syariah tanpa keberadaan akidah. Tidak ada penerapan syariat Islam kecuali di bawah naungan akidah Islamiyah. Sebab syariat tanpa dilandasi dengan akidah seperti bangunan tanpa dasar. Akidah tidak dapat dipisahkan dari syariat. Sebaliknya, syariat juga tentu tidak dapat dipisahkan dari akidah.
Keduanya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Siapapun yang berakidah Islam tetapi tidak menjalankan syariatnya, atau siapapun yang menegakkan syariat Islam tanpa dilandasi akidahnya, maka di sisi Allah ia bukanlah seorang muslim. Ia juga tidak akan pernah mendapatkan jalan keselamatan. Walhasil kaum muslimin yang berbahagia, penerapan syariat tanpa dilandasi dengan akidah Islam hanya akan berujung pada kesia-siaan dan kehancuran. Demikian juga sebaliknya, akidah Islam tanpa penerapan syariat tak ubahnya seperti khayalan kosong yang tidak pernah terwujud dalam kehidupan, karena memang syariat tidak bisa dilepaskan dari akidah, dan akidah juga tidak bisa dilepaskan dari syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hakikat keimanan kepada Allah adalah dengan menegakkan prinsip-prinsip tauhid dan meniadakan seluruh antitesisnya, yakni syirik. Secara literal, tauhid berarti mengesahkan, sementara syirik berarti menyekutukan. Dalam konteks ajaran Islam, tauhid dimaksudkan untuk mengesahkan Allah atau menisbatkan sifat-sifat dan kemampuan-kemampuan yang memang milik Allah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Sebaliknya, syirik bermakna menisbatkan sejumlah sifat dan kemampuan Allah kepada selain Allah. Keesaan Allah dianggap tidak lengkap kecuali dengan diekspresikan dalam 3 aspek yang berkenaan dengan tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, yakni keesaan ketuhanan. Yang kedua, tauhid asma wa sifat, yakni keesaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, yakni keesaan untuk ibadah kepada Allah. Baiklah kaum muslimin, kita uraikan satu persatu dari 3 aspek yang berkaitan dengan tauhid ini. Yang pertama adalah keesaan ketuhanan, atau dengan istilah lain tauhid rububiyah. Tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya sang pencipta, sekaligus pengatur langit, bumi dan seisinya. Dialah yang memberi kekuatan dan rezeki kepada semua yang ada di semesta alam ini. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa izin dari Allah. Al-Quran menyatakan, Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62. Demikian juga Allah menegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Kaum muslimin rahimakumullah, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta juga diyakini oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir. Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab Allah. Katakanlah, segala pujian hanya milik Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Demikian juga Allah ungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 84 dan 85. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tazakkarun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kalian mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, lalu apakah kalian tidak ingat? Kaum muslimin, namun demikian,
keyakinan mereka, keyakinan orang-orang kafir yang demikian akan keesaan Allah dalam hal rububiyah tidak menyelamatkan mereka dari kekufuran. Sebab mereka telah menolak tauhid uluhiyah. Ini terlihat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah," faqalu ilahan wahida. Katakanlah la ilaha illallah. Artinya beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Kemudian orang-orang kafir itu menjawab sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Quran surat Shad ayat 5. Kemudian tauhid yang kedua yang merupakan satu kesatuan dengan dua tauhid yang lainnya adalah tauhid asma wa sifat. Keesaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tauhid asma wa sifat merupakan keyakinan bahwa Allah memiliki nama dan sifat, yang dengan nama dan sifatnya itu ia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melukiskan keadaan dirinya, keadaan Allah. Kita kutip ungkapan Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat yang telah disifati oleh dirinya sendiri atau disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para generasi awal Islam yang tidak melebihi batas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nama dan sifat Allah ditunjukkan oleh banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 5 Allah menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Rabb, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Subhana rabbis samawati wal ard rabbil arsy ma amma yasifun. Maha suci Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa saja yang mereka sifatkan itu. Quran surat Az-Zukhruf ayat 82. Kemudian kita pun dapat menemukan dalam surat yang sama pada ayat 84 dan 85-nya, wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus saati wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Kaum muslimin, nama dan sifat Allah tidaklah serupa dengan sifat dan nama makhluk-makhluknya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya ketika hendak memahami sifat dan asma-Nya melalui firman-Nya. Fatirus samawati wal ardi ja'alakum min anfusikum azwaja wa minal an'am azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kalian dan dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kalian berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tauhid asma wa sifat, yakni mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, keesaan ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah, tauhid belum dianggap sempurna hanya didasarkan pada pengakuan atas tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Pengakuan
Allah sebagai satu-satunya pencipta dan Allah memiliki satu-satunya asma dan sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Sebab kedua tauhid ini dapat dianggap sebagai sekedar teori tauhid. Agar teori tentang tauhid ini menjadi sempurna, menjadi suatu kenyataan, ia harus melibatkan tujuan dan sasaran dari tauhid, yakni penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tauhid uluhiyah, ia menyatakan, tidak ada kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba kecuali selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat agung. Akan tetapi, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya serta melanggar ketetapan-ketetapan Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk agar mereka menyembah, yakni beribadah hanya kepada Allah. Allah SWT berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bentuk ibadah mereka kepada Allah adalah dengan cara menaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada ibadah kecuali apa yang telah diwajibkan dan diridhoi oleh Allah di dalam agamanya. Kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah, banyak bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka mempercayai kekuasaan ketuhanan Allah sebagai pencipta sekaligus mempercayai pula dengan sifat-sifatnya. Namun demikian, mereka tetap disebut sebagai orang musyrik oleh Allah. Allah menegaskan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharash syamsa wal qamar la yaqulunallaha fa anna yufakun. Sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Lalu, mengapa mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah dalam Islam bermakna penyerahan diri kepada Allah yang diwujudkan melalui kepatuhan pada hukum-hukumnya. Berpegang teguh atau lebih mengutamakan hukum-hukum buatan manusia lebih dari hukum Allah merupakan kesyirikan dalam tauhid al-ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innal hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memberikan keputusan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Bahkan ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Adi bin Hatim menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidaklah menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka, tetapi mereka justru menyembah kepada Allah. Pernyataan Adi bin Hatim ini ditangkis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Bal innahum haramu alaihim al-halal wa halu lahum al-haram fattabi'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum." Akan tetapi rahib-rahib dan pendeta itu telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian mereka mengikutinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sekedar meyakini Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah dan asma wa sifat tidak akan mampu menyelamatkan seseorang dari kekafiran sampai ia mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, yakni tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Yakni dengan jalan meyakini bahwa hukum Allah adalah satu-satunya hukum
yang berhak ditaati dan diikuti. Atas dasar itu, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya hukum yang berhak mengatur kehidupan manusia merupakan refleksi dari tauhid uluhiyah. Seorang muslim harus meyakini bahwa hukum-hukum Allah, yakni syariat Allah, adalah satu-satunya hukum terbaik yang mampu memecahkan seluruh problem umat manusia. Ia tidak boleh meyakini bahwa aturan-aturan lain selain dari aturan Allah mampu menyaingi atau setingkat levelnya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin wajib menjunjung tinggi Al-Qur'an dan Sunnah. Ia hanya akan berhukum dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berhukum hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kewajiban mendasar seorang muslim, sekaligus refleksi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menyampaikan pesan penting ini dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 60 dan 61. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah mengimani apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut itu. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian tunduk pada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu mereka orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Kaum muslimin, taghut pada ayat yang tadi bermakna semua aturan atau hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik misalnya, ia kemudian pernah dikutip oleh Ibnu Al-Arabi menyatakan, taghut adalah semua hal selain Allah yang disembah manusia seperti berhala, pendeta, ahli sihir, atau semua hal yang menyebabkan kemusyrikan. Bahkan di tempat lain Al-Quran juga menyatakan hal ini dengan sangat amat tegas dan jelas. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Tatkala menafsirkan ayat ini, As-Sa'di menyatakan, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas nama dirinya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang akan memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Akan tetapi mereka tidak cukup hanya bertahkim kepada Rasul saja. Mereka juga harus menghilangkan keraguan, perasaan sempit dan kesamaran di dalam hati mereka tatkala bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menolak untuk berhukum kepada Rasulullah dan tidak mau terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh beliau, maka orang tadi adalah kafir. Al-Quran juga menyatakan hal ini dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wal muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'ala minkum syir'atan wa minhaja. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yakni kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Karena itu putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami memberikan aturan
dan jalan yang terang. Kaum muslimin rahimakumullah, hukum Allah adalah hukum yang paling baik di atas segala sistem hukum di dunia ini. Seorang mukmin wajib meyakini hal ini tanpa keraguan sedikitpun. Hatinya harus menerima dengan sepenuh hati apa saja yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah Islam yang dia yakini harus direfleksikan dalam bentuk penerapan dan penegakan syariat Islam. Sebaliknya, penerapan syariat Islam mesti dilandasi oleh akidahnya. Keduanya, yakni akidah dan syariah, merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereduksi Islam hanya pada tataran akidah tanpa ada keinginan untuk menerapkan syariat Islam, tidak ubahnya menjadikan Islam sebagai filsafat yang kosong belaka. Di sisi lain, penerapan syariat Islam tanpa dijiwai oleh akidah Islam seperti halnya jasad dan ruh. Akidah Islam harus dijadikan asas dan jiwa bagi penerapan syariat Islam. Memang kaum muslimin rahimakumullah, dalam tataran realitas, aturan Islam dapat saja diterapkan dan ditegakkan dengan spirit kekufuran. Penerapan syariat Islam dapat saja ditegakkan dengan dijiwai oleh ideologi selain Islam, misalnya kapitalisme atau sosialisme. Demikianlah sebagaimana kalangan beberapa di antara mereka yang berupaya untuk menghancurkan Islam misalnya mengatakan ingin melihat Islam terutama dalam wacana penerapan syariat Islam dengan kacamata liberalisme ala kapitalisme. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja penerapan syariat Islam semacam ini tidak akan menghasilkan sebuah bangunan sistem yang tangguh dan kuat. Sebab antara spirit dan bentuk empiris terdapat pertentangan yang sangat nyata. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, memahami Islam, menerapkan Islam harus nantiasa melibatkan dua sisi sekaligus, yakni akidah dan syariahnya. Akidah tidak bisa dipisahkan dari syariah, dan syariahnya manakala akan ditegakkan tidak bisa dilepaskan dari asasnya, yakni akidah Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum billahi fi sabilil haq.